Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu studi kasus startup fintech Indonesia yang bernama GoPay. Next. Oke, berikut anggota dari kelompok kami. Ada Abdullah Mumtaz, Happy Lianto, saya sendiri, lalu ada Muhammad Adli Azam, dan Salma Apipah. Next. Oke, pengertian GoPay. GoPay itu dari PT Dompet Anak Bangsa, yaitu merupakan perusahaan payment service. GoPay menjadi solusi bagi orang yang sulit mendapatkan akses keuangan dari bank. GoPay juga dapat berfungsi sebagai aplikasi pencatat keuangan karena semua data transaksi akan terekam dalam aplikasi. Serta GoPay bekerja sama dengan mitra Gojek Indonesia yang menerapkan pembayaran non-tunai atau menggunakan uang elektronik. Next. Oke, baik. Di sini GoPay salah satu fintech yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, termasuk pada jenis fintech payment, clearing, atau settlement. Berikut adalah model bisnis dari GoPay. Next. Fitur GoPay. GoPay memberikan fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk para penggunanya. Fitur tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, GoPulsa, yaitu untuk isi pulsa atau kuota di semua provider. Kedua, GoPay Diary, untuk rekap data transaksi per bulan. Ketiga, GoBills, untuk layanan untuk semua tagihan dari listrik hingga BPJS. Keempat, tarik tunai, untuk tarik tunai saldo GoPay dari ATM BCA terdekat. 5, bayar, yaitu bayar belanjaan di semua partner merchant dengan GoPay. Keenam, transfer, yaitu transfer GoPay ke teman atau keluarga. Next. Lalu ada fungsi dari GoPay. GoPay yang dulu disebut dengan GoWallet adalah layanan e-money dari salah satu aplikasi dompet digital, yaitu GoPay Indonesia, Gojek Indonesia. GoPay digunakan untuk menyimpan Gojek kredit yang nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi dari fitur yang ada pada semua layanan aplikasi Gojek, seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lain sebagainya. Untuk mengisi saldo GoPay ini cukup mudah dengan mentransfer melalui mitra Gojek, OneClick, ATM, Internet Banking, Alfamart, dan lainnya. Next. GoPay sendiri memiliki teknologi keamanan terkini yang menjamin semua data dan transaksi penggunanya selalu aman. Aplikasi GoPay dapat digunakan sebagai pembayaran pada layanan di aplikasi Gojek, toko, atau restoran rekan usaha GoPay. Ada juga PayLater untuk pelanggan terpilih dan transaksi keuangan lainnya seperti transfer saldo GoPay ke sesama pengguna dan ke bank bagi Anda yang sudah melakukan upgrade ke GoPay Plus. Next. Mitra yang mendirikan GoPay yaitu PT Dompet Anak Bangsa. GoPay PT Dompet Anak Bangsa ialah sebuah perusahaan layanan uang elektronik Indonesia terdepan yang berdiri pada tahun 2016. Didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Aldi Haryo Pratomo. Sebelum mendirikan GoPay, Aldi membangun dan mengembangkan PT Ruma atau rekan usaha mikro Anda atau biasa disebut MAPAN. PT Ruma adalah perusahaan yang menjual produk furniture yang di tahun 2017 diakuisisi oleh Gojek. Kehadiran GoPay menjadi solusi bagi mereka untuk bisa memiliki akses tersebut. Seperti untuk kredit rumah, diperlukan semacam slip gaji atau laporan keuangan usaha. Dengan menggunakan GoPay, laporan keuangan bisa langsung tercatat sehingga bisa menjadi alat bukti untuk mengajukan pembiayaan. Next.
Oke, payments. Payments atau yang kita kenal sebagai alat pembayaran bisa menggunakan berbagai fasilitas transaksi dengan menggunakan pay later, GoPay Plus, dompet digital, dan uang elektronik. Oke, baik. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit dari apa itu bisnis model kanvas yang kita kenal singkatan dari BMC. Yang pertama di sini ada market, bisa lihat kawan-kawan semua ada di pojok kiri, di mana market ini yang menggunakan yaitu user. Yang kedua ada driver Gojek itu sendiri yang ada keterkaitannya gitu. Selanjutnya ada bank yang ketiga. Terus kita geser ke tabel yang kedua, yaitu product and service. Di situ apa aja yang dibahas? Yang pertama ada pembayaran e-commerce. Yang kedua pembayaran di restoran. Yang ketiga ada GoPay Later. Yang keempat ada GoPay Plus. Lanjut lagi ke yang kotak sebelahnya ya, yaitu value proposition. Itu adalah yang pertama pembayaran apapun bisa dilakukan dengan non tunai. Bisa kita lihat pada era digital saat ini banyak masyarakat atau era industri ya, evolusi saat ini 4.0 banyak yang sudah mengalami perubahan. Contohnya dari duit yang kita bayar selama ini tunai digitalisasi menjadi non tunai. Terus jadi bisa diisi gitu, bisa berdasarkan chip atau kartu, jadi kita bisa membayar apapun dengan non tunai. Contohnya seperti GoPay tersebut. Terus yang poin kedua, membayar layanan Gojek, layanan Gojek, makan di restoran hingga berbelanja dengan menggunakan GoPay. Terus yang selanjutnya ada yang ketiga, poin mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Jadi sangat mudah gitu, baik kalangan anak muda, terus pekerja semuanya, dan yang bisa mengakses dan yang pastinya memiliki aplikasi Gojek atau GoPay tersebut gitu. Oke, di sebelahnya ini tidak lupa ada key resource, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama aplikasi GoPay, kedua mitra GoPay, yang ketiga big data atau infrastruktur dari server tersebut. Jadi antara aplikasi, mitra GoPay, serta big data atau infrastruktur server itu saling keterkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya ada customer relationship. Ada 3 poin di sini teman-teman. Yang pertama kemudahan dalam penggunaan aplikasi seperti top up GoPay gitu. Yang kedua diskon dan promosi dalam aplikasi. Banyak kan kita membeli sesuatu seperti kayak kita memakai GoPay itu banyak cashback-nya gitu. Bisa dari mulai 20%, 50% hingga bahkan ada yang 70%. Tergantung dari aplikasi tersebut dan tergantung juga keberuntungan teman-teman semua gitu. Terus yang selanjutnya ada GoPay ini bekerja sama dengan berbagai mitra dari yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu bank, tempat makan, minimarket. Untuk apa bekerja sama ini? Untuk meningkatkan ekonomi. Dengan market ini untuk menaikkan ekonomi yang tadinya warung-warung tidak populer, dengan adanya pembayaran seperti ini jadi lebih mudah, lebih praktis gitu. Karena kan kemarin sempat COVID-19 ya, jadi lebih praktis dan mudah, tidak menyentuh uang gitu. Jadi cukup aman dengan GoPay. Yang selanjutnya itu ada customer segment. Itu ada 3 poin. Yang pertama yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia atau warga ibu kota, khususnya ya Jabodetabek, yaitu pekerja kantoran yang sering memesan Gojek menggunakan GoPay di setiap pembayaran apapun itu. Nah, terus yang kedua ada mahasiswa. Kita nih selaku mahasiswa nih, sebagai mahasiswa berperan juga menggunakan GoPay, karena ya kita pastinya kan malas lah gitu untuk seperti bayar cash tunai atau suka ketinggalan dan segala macam apapun itu rintangan. Makanya dengan cara yang simple kita membayar apapun dengan GoPay. Terus yang kedua ada siswa-siswi pelajar sekolah, yang selanjutnya yang ketiga. Nah di sini kita lari ke bawah, itu ada cost struktur ya. Jadi situ ada 4 poin. Yang pertama, pembagian hasil dengan mitra. Yang kedua, pemasangan iklan. Yang ketiga, pembayaran gaji untuk karyawan. Dan yang terakhir, pembiayaan pengembangan aplikasi. Jadi, cost ini
pendapatan ini jadi menghasilkan. Yaitu yang pertama tadi ya, pembagian hasil dengan mitra-mitra yang bekerja sama antara rumah makan, antara mitra Gojek itu sendiri. Terus yang kedua juga pernah lihat kan ya, iklan-iklan itu, baik itu di billboard atau di reklame gitu. Karena itu untuk daya beli masyarakat gitu, untuk menggunakan aplikasi GoPay itu sendiri lebih mudah gitu, lebih simpel. Terus juga ada pembayaran tuh gaji untuk karyawan. Jadi kayak pembayaran gaji karyawan itu ya cukup mentransfer gitu. Dari bank to GoPay atau GoPay to bank, jadi saling memudahkan lah antara itu. Terus yang selanjutnya pembayaran pengembangan aplikasi. Jadi dari yang semuanya itu untuk pembiayaan pengembangan seperti update to update gitu kan, seperti dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun itu memiliki update yang lumayan relevan lah, dan juga tidak memiliki makan kapasitas ruang ketika kita mendownload aplikasi tersebut gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ada revenue streams, yaitu ada 3 poin teman-teman. Di sini ada iklan atau promosi. Yang kedua ada instalasi aplikasi dari GoPay tersebut yang bersumber dari Gojek itu sendiri, saling menguntungkan lah dua aplikasi itu gitu. Terus yang selanjutnya ada penggunaan GoPay itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 Fintech. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di proyek UTS ini membuahkan hasil yang terbaik, dan yang pastinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatunya kesalahan yang bersumber dari diri kami pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.